Pemerintah Provinsi Jawa Tengah terus mengintensifkan penanganan banjir yang melanda sejumlah wilayah, terutama yang ada di Kota Semarang dan juga Kabupaten Demak. Untuk membahasnya, kita langsung tergabung melalui sambungan daring dengan Bapak Taj Yasin, Wakil Gubernur Jawa Tengah. Selamat sore, Pak Wagub. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, Mas. Iya, saya selalu Bapak. Bagaimana Pak update hari ini Pak untuk banjir di wilayah Anda? Ya, yang pertama saya minta maaf kepada masyarakat, khususnya masyarakat yang ada di Kota Semarang, utamanya yang ada di Kecamatan Kaligawe, di Genuk dan di Pedurungan, dan Kabupaten Demak ya. Juga serta para pelaku perjalanan, khususnya para pemakai jalan, khususnya truk. Saya minta maaf atas ketidaknyamanan pada beberapa hari ini. Dan kami dari pemerintah Provinsi Jawa Tengah lewat BPBD, lalu Berdataru, ada dari berbagai dinas sudah berkoordinasi dengan Kota Semarang dan Kota Demak. Beserta kami juga sudah berkoordinasi dengan pemerintah pusat, yang mana hari ini kita lakukan lewat PTWS yang untuk penanganan banjir yang ada di kawasan Semarang dan sekitarnya. Memang penanganan yang kali ini kami lewat pemantauan BMKG memang curah hujan ini sangat cepat di bulan Oktober kali ini. Dan ini sehingga kami melakukan percepatan dan koordinasi untuk segera, karena di Genuk sendiri atau di Kaligawe itu ada yang namanya sungai yang di situ memang saat ini pompanya ada satu pompa yang masih dalam penanganan, sehingga memang belum bisa kita optimalkan. Tetapi kami dari pemerintah provinsi sudah menurunkan 8 pompa portable, pompa mobile, yang mana pompa mobile ini berkapasitas sampai 250 LPS dan sampai 2000 LPS. Akan tetapi memang belum bisa menangani secara masif, karena sebenarnya di situ ada rumah pompa di Sungai Tenggang, yang mana rumah pompa Sungai Tenggang ini ada kapasitasnya 6.000, sehingga memang ini perlu segera penanganan di pompa Tenggang. Oke. Ya, selain mengganggu arus lintas para pengendara, Pak, apa saja dampak lainnya? Apakah warga Anda yang berada di perumahan juga terdampak? Berapa jumlah kakak yang terdampak, Pak, hingga kini? Ya, sampai hari ini laporan dari BPBD dan Berdataru, warga yang terdampak memang ini tinggi ya. Ada 25.000 kakak atau 46.000 jiwa yang tersebar di 3 kecamatan, baik itu di Kecamatan Kaligawe, Semarang, dan Genuk di Kabupaten Demak. Dan sampai saat ini masyarakat belum ada yang mau untuk kita lakukan evakuasi atau pengungsian. Mereka masih tetap bertahan, dan kami lewat Dinas Sosial juga sudah menyiapkan beberapa opsi yang saat ini sudah berjalan, yaitu menyiapkan dapur umum untuk menyediakan masyarakat yang ada di lokasi dan antisipasi ketika ada kepadatan lalu lintas yang menyebabkan kemacetan. Ini juga kami bantu untuk memberikan makanan kepada para supir. Artinya bukan 38.000 ya Pak ya, kalau data BPBD menyebutkan sebanyak itu Pak, 38.180 jiwa. Artinya sudah berkurang ini ya per hari ini ya, tidak 38.000 lagi Pak yang terdampak. Ya, jadi laporan sampai ke kami itu 45.000 saat ini. Oh oke, makin banyak begitu ya Pak? Ya. Oke, ini yang juga terdampak termasuk Rumah Sakit Pak Wagub, Rumah Sakit Islam Sultan Agung, ini benar? Rumah Sakit Islam Sultan Agung, benar. Itu juga kami urai lewat kepolisian lalu lintas, dan kami bantu untuk evakuasi apabila ada pasien-pasien yang ingin keluar dari Rumah Sakit Islam. Tadi juga kami sudah ketemu dengan BEM Universitas Sultan Agung. Kami sampaikan
kami minta ayo kita bareng-bareng bekerja, coba carikan solusi. Ya. Artinya apa? Kami meminta untuk berbicara, mencari solusi bareng-bareng. Per hari ini, kemarin kata dari salah satu di situ ada di kecamatan di Demak itu ada lokasi untuk dibikin jalur-jalur air. Ini baru kita cek semuanya. Oh ya, perlu dicek juga Pak, ada petugas yang juga turut mengevakuasi 3 warga negara asing. Ini benar ya Pak ya, Pak Wagub, yang terjebak di kawasan industri Terboyo. Ya. Kondisi seperti apa Pak? Ya, jadi kawasan industri Terboyo kondisinya baik, nggak apa-apa ya. Akan tetapi memang perlu evakuasi untuk keluar masuknya ya. Itu yang perlu kita antisipasi. Baik, dan sementara itu dapur umum sudah didirikan gitu ya Pak ya, di Kelurahan Bangetayu gitu ya Pak ya? Sudah didirikan kelurahan-kelurahan ya. Nah, Oke. Di kelurahan-kelurahan sudah kita sediakan. Termasuk alat berat begitu ya Pak Wagub? Memindahkan air dari jalur yang menuju laut gitu ya Pak ya? Menguras air juga sejauh ini? Sudah kita semua lakukan semuanya ya. Pompa-pompa juga sudah kita perbaiki lewat BPWS. Per kemarin sudah dipantau benar-benar percepatan untuk segera berfungsi pompa yang ada di Sungai Sungai Seringin dan Sungai Tenggang. Oke, ini upaya yang dilakukan sejauh ini juga BNPB mengurai awan Pak, kurangi hujan begitu ya Pak Wagub ya? Ada modifikasi cuaca yang dilakukan? Ya. Kita memang, jadi kendala kita untuk mengurai cuaca ini, memang kalau kita urai semuanya nggak mungkin. Karena kalau kita pakai pengurai itu, khawatirnya hujan yang ada di Kota Semarang semakin tinggi, sehingga yang di pinggir-pinggir kota ini yang kita pilihkan. Baik, berapa kerugian ekonomi yang dialami Pak sejauh ini yang Anda hitung dari teman-teman yang melintasi jalur Demak? Kalau sampai saat ini kita belum menghitung. Ya, sampai saat ini kami memang belum bisa menghitung beberapa kerugian yang dihadapi oleh ekonomi, karena memang di sini ribuan truk tiap hari melintas, sehingga ini pasti akan terganggu. Baik, ini kan banjir rob juga kerap terjadi ya Pak ya selama ini, dan apa saja antisipasinya Pak? Memasuki musim hujan nanti. Jadi sebelum pada bulan Mei, Juni kemarin kami sudah koordinasi dengan Kementerian PU bahwa kita minta percepatan untuk tanggul laut. Dan diberikan informasi waktu itu, jawaban bahwa untuk menutup laut, tanggulnya ini akan berfungsi di bulan Desember. Tetapi memang hujan di bulan Oktober ini terlalu tinggi, sehingga itu yang saat ini terjadi. Oke, ini ada masukan Pak dari pengamat sosial. Pemerintah daerah perlu memperkuat mitigasi bencana Pak Wagub dengan cara pendekatan sistemik, termasuk penataan drainase Pak, pelestarian hutan dan edukasi masyarakat terkait pengelolaan sampah. Ini tata kelola lingkungan Anda bagaimana di Jawa Tengah selama ini? Iya, kalau pembuangan sampah untuk daerah Kota Semarang, alhamdulillah sudah mulai baik ya. Tetapi memang untuk lahan yang ada di atas Kota Semarang ini memang saat ini perlu penanganan khusus. Utamanya adalah penanaman pohon yang besar. Dan kita menghimbau kepada para petani, karena kita tidak mungkin membiarkan petani tidak menanam singkong ya. Jadi ini yang akhirnya banyak belum mentaati aturan. Artinya apa? Sampah-sampah itu dibiarkan mengalir ke sungai-sungai, sehingga itu juga menambah dampak banjir di daerah Semarang dan sekitarnya. Ya, perlu juga ya bantuan dari masyarakat untuk upaya mengantisipasi banjir begitu ya Pak ya. Kerjasamanya diminta nih para warga Jawa Tengah agar tidak terjadi banjir di sekitar wilayah Anda. Terima kasih Pak Wagub, kami doakan segera tertangani dengan baik. Selamat bekerja Pak. Taj Yassin, Wakil Gubernur Jawa Tengah. Selamat sore, Assalamualaikum. Selamat sore, Waalaikumsalam.